Selamat pagi anak-anak MEM semua dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita pertemuan yang ke-15, Prakarya kelas 8, Rabu 4 November 2020. Nah, anak-anak, pada hari ini kita masuk bab keempat tentang pengolahan, yaitu pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Nah, seperti biasa, maka mengingatkan lagi, sebelum belajar, maka harus berdoa terlebih dahulu, lalu isi absen mata pelajaran prakarya nanti yang diedarkan lewat WA. Dan siapkan buku catatan. Untuk pembelajaran hari ini, boleh dicatat dan boleh juga di-print. Dan kalau di-print harus ditempel di buku catatan. Bab 4, pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Tujuan pembelajaran bab 4 ini diharapkan anak-anak mampu yang pertama, mengemukakan pendapat tentang keragaman bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa Indonesia. 2. Mengidentifikasi jenis, manfaat, dan teknik pengolahan, serta memahami pengertian bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Merancang produk olahan pangan dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. 4. Membuat, menguji, dan mengomunikasikan karya pengolahan pangan dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman sesuai kebutuhan wilayah setempat, berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok atau dasar untuk memenuhi kecukupan nutrisi tubuh manusia akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Tanaman pangan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tanaman serealia, tanaman kacang-kacangan, tanaman umbi-umbian. Kelompok tanaman serealia dan kacangan menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya, sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang atau umbi akar sebagai produk hasil budidaya. Yang pertama, serealia. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan Gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir
berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Biji tumbuhan serealia adalah buah tipe khusus yang disebut Caryopsis. Serealia banyak jenis spesiesnya, sehingga kandungan zat gizi serealia sangat bervariasi tergantung jenisnya. Tetapi umumnya serealia kaya karbohidrat, cukup protein, sangat rendah kandungan lemak, dan kaya serat kasar. Serealia juga kaya vitamin E dan B kompleks, serta mineral, besi, magnesium, dan seng. Meskipun setiap spesies memiliki keistimewaan, pembudidayaan semua serealia sama. Semua adalah tanaman semusim, yang berarti 1 kali tanam, 1 kali panen, dan tumbuh baik di daerah beriklim sedang. Istilah serealia diambil dari nama dewi pertanian bangsa Romawi, yaitu Ceres. Kedua, kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Tanaman kacang-kacangan umumnya didapat dari tanaman famili Fabaceae. Adapun menurut definisi Food and Agriculture Organization, tanaman kacang-kacangan seperti kapri, buncis, dan edamame yang dipanen muda tidak termasuk sebagai kelompok kacang-kacangan. 3. Umbi-umbian. Umbi-umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Hanya sedikit kelompok tumbuhan yang membentuk umbi dengan melibatkan daunnya. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah, meskipun dapat pula terbentuk jauh di dalam maupun di atas permukaan. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Jenis serealia dan manfaatnya. Yang pertama, beras. Kedua, jagung. Ketiga, gandum. Keempat, sorghum. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Warna beras yang berbeda-beda diatur secara genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron, warna endosperma, dan komposisi pati pada
endosperma. Yang pertama ada beras putih, yang kedua beras merah, ketiga beras hitam, keempat ketan atau beras ketan, 5 ketan hitam. Jagung. Jagung merupakan tanaman semusim atau anual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam waktu 80 sampai 150 hari. Di Indonesia dikenal 2 varietas jagung yang telah ditanam secara umum, yaitu jagung berwarna kuning dan jagung berwarna putih. Bagian yang kaya akan karbohidrat adalah bagian biji. Sebagian besar karbohidrat berada pada endosperma. Kandungan karbohidrat dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Karbohidrat dalam bentuk pati umumnya berupa campuran amilose dan amilopektin. Gandum. Orang India menjadikan gandum utuh yang sudah menjadi tepung atau yang dikenal dengan sebutan atta sebagai makanan pokok mereka. Namun, di Indonesia, masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Padahal, gandum juga mempunyai kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, sama seperti dengan nasi. Sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Tanaman sorghum mirip tanaman jagung, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair, dan tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. Dari segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Karena mengandung karbohidrat, sorghum bisa dijadikan bioetanol yang bisa juga dijadikan sebagai bahan bakar. Terima kasih anak-anak. Hari ini pembelajaran kita sampai di sini, dan tolong dicatat atau di-print. Dan kalau di-print, tempel di buku catatan. Lalu foto dengan rapi dan jelas secara berurutan, tulis nama kelas dan tanggal tugas, yaitu tanggal hari ini, 4 November 2020. Terima kasih, selamat belajar, dan semoga kita tetap sehat. Salam sehat.